zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, beliau mengajak seorang Yahudi, seorang teman untuk jalan-jalan. Biasa itu nabi-nabi, ulama-ulama sering rihlah jalan-jalan. Kadang ulama itu jalan-jalan untuk menguji anaknya, menguji saudaranya. Nabi Allah Isa alaihissalam membawa muridnya ini jalan-jalan. Nabi Allah Isa alaihissalam membawa roti 1. Temannya ini, si Yahudi ini, membawa roti 2. Ditanya oleh Nabi, kamu bawa roti? Bawa. Nabi Musa tahu bahwa rotinya 2. Terus Nabi Isa 1. Jalan. Terus jalan sambil melihat alam. Di tengah perjalanan, Nabi Allah Isa alaihissalam, wahai muridku, kita berhenti sebentar istirahat. Kita berhenti sebentar sini istirahat. Kita akan makan roti sekarang. Ya, berhasilkah ada rotimu? Masih. Mana dia? Ini. Oke. Tunggu sebentar wahai muridku. Saya mau cari air di sebelah. Pergilah Nabi Isa. Ini Yahudi ini teduk-teduk dan kaken roti. Diam-diam dia makan roti 1. Kembalilah Nabi Isa alaihissalam. Setelah kembali, ayo kita makan roti. Beliau makan. Roti bukan 2. Ya, 1 katanya. Mana yang 1? Tadi kamu bawa roti 2 kan? Ya. Bukan ya Nabi Allah. Saya bawa 1 katanya. Lalu padahal sudah dimakan duluan. Sudah dimakan 1. Lalu dia aku. Saat tadi sebelum berangkat saya lihat kamu bawa roti 2. Mari kita makan. Kita makan roti. Dan roti saya bawa 1 ini. Katanya 1 ya Nabi Allah. 1 yang saya bawa. Akhirnya dia makan. Setelah dia makan, dia jalan. Ketemu dengan orang buta. Lalu Nabi Allah katakan, wahai orang buta, kesini, saya obati kamu. Semoga kamu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Allah Isa alaihissalam menyembuhkan orang buta ini. Dia sembuhkan, dia obati, biiznillah orang yang buta ini sembuh. Lalu Nabi Isa mengatakan, wahai Yahudi, wahai muridku, berapa rotimu? 1. 2, 1 katanya. Saya makan 1, kamplungku kelor seke. Iya, tapi itu roti saya. Tapi rotimu kan 2. Iya. Kapan kamu bisa jujur wahai muridku? Wahai Yahudi. Ayo kita pergi lagi. Di suatu saat, di satu tempat, beliau juga menemukan Nabi Allah Isa mengatakan, wahai muridku, lihat kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah. Dia usap kaki orang yang sakit ini, yang lumpuh ini, seketika dengan si lumpuh ini latau nganjeng. Disuruh berdiri sama Nabi Isa, berdiri. Disuruh jalan, dia jalan. Dia normal seketika. Ditanya sama Nabi Isa, wahai muridku, berapa rotimu? 1 katanya. Pira rotimu? 1. Berapa kali ditanya? 2 kali. Lagi dia menemukan orang mati. Isa alaihissalam berdoa, ya Allah, dengan kemahabesaranmu, hidupkanlah orang ini. Allah hidupkan orang ini. Kamu lihat kemahabesaran Allah? Iya. Berapa rotimu? 1. Berarti kamu tidak bisa. Kata Nabi Isa alaihissalam, kamu tidak bisa melihat kebesaran Allah. Lalu si Yahudi ini diajak ke padang yang luas. Lalu Nabi Isa alaihissalam melihat 3 batu. Kira-kira batu ini orang atas tenanjang lah. Kita kira semeter setengah lah batu ini. Pelik batu ini. Batu besar. Lalu Nabi Isa berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kemahabesaranmu. Rubahlah batu ini menjadi emas. Seketika itu batu itu berubah jadi emas. Kata Nabi pada muridnya ini, wahai muridku, 3 batu yang menjadi emas ini sekarang untuk 3 orang. 1
yang punya roti satu itu saya. Yang kedua, yang punya roti yang hilang itu katamu itu satu. Dan yang nomor 3, kamu satu. Berarti emas yang besar seperti batu ini kita bagi 3. Ya. Untuk siapa? Untuk yang punya roti itu. Untuk yang punya, kan saya punya roti satu. Iya, saya satu. Kamu kan punya roti satu. 2. Yuk katanya kan satu dari tadi kamu bilang 1. 2 unik. Sebenarnya yang satu hilang itu siapa punya roti? Saya. Yang kamu makan tadi saya. Berarti kamu 2 punya roti. Iya. Kenapa? Kamu bilang satu saja setelah saya perlihatkan kamu kebesaran Allah sebelumnya itu. Nani papa kita kebesaran Allah dalam bentuk emas tepat segi-segi emas nani 2 nih, berarti saya dapat 1. Kamu bilang mau 2 emas batu plewen. Iya, kata Nabi Isa alaihissalam. Baik, saya tidak kasih kamu 2, 3-tiganya untuk kamu katanya. Apa kata Yahudi ini? Alhamdulillah, memang Nabi Isa itu Allah yang hebat. Alhamdulillah, 3 emas. Nabi Isa lalu meninggalkan orang ini. Sendiriannya, tunggu masih belek-belek nih. Mbe terakhir itu tukang sepah nih. Mbe lain dapat berbinatang gorong ning kasang mas nih. Katanya saya akan kaya mendadak sekarang. Dia terbersit di perasaannya, saya akan beli bandara. Bandara Zam itu saya beli. Saya beli bendungan Batu Jaya aku beli. Pandan Duri aku beli. Bendungan Pengge aku beli. Saya beli semua. Tempat wisata saya beli. Dengan mas, kayaknya kan si mikir-mikir saya kaya mendadak ini. Akhirnya lewat 3 orang. Lewat 3 orang. Ayo Pak, sini. Tolong tani. Apa? Bongkar bungkusan. Coba ada serius nih. Pas terbongkar. Nong kejut yang 3 orang ini. Subhanallah. Kesel nih si emas nih. Seumur hidup saya tidak pernah saya lihat emas sebesar gini. Siapa punya? Kata 3 orang ini. Saya punya. Terus bagaimana sekarang? Tolong saya ya. Saya minta tolong. Bawakan saya pulang. Begitu tamu kereta, saya akan sewa semua kereta asal pergi mencarikan kita kereta. Kita mau bawa pulang mas ini. Si Telu dengan ini saling pesen. Sepakat 3 orang ini mau membunuh si Yahudi sahabat Nabi Isa ini. Akhirnya singkat cerita yang 3 orang ini mendekati si yang punya emas, langsung dibacok, dibunuh, selesai dikubur. Berarti kata 3 orang ini, nah itu bagi pada seke-seke emas nih, lama pada seke-seke sama satu sekarang. Kamu seke, saya 1. Bagus. Tapi bagaimana caranya sekarang kita ini mau bawa pulang belek ini batu emas besar ini. Begini caranya sekarang. Kita akan nginep di sini sementara kita dapat alat untuk kita bawa pulang berupa kuda atau berupa barang-barang. Kita kemah di sini dulu. Kita tunggu orang-orang untuk membantu kita pulang. Tapi bagaimana caranya sekarang? Caranya 1 orang di antara kita pergi cari makanan dulu. Pergi cari makanan, cari sangon ke seminggu. Sementara kita bisa membawa pulangnya dengan pakai kuda atau pakai dokar katanya. Akhir pergi 1 orang mencari makanan dari sana. Lek tengah jalan, waktu dia pergi, yang 2 orang ini lupakan. Kan 2 nanti kan, 2 yang menunggu. Yang 2 ini mengatakan, Ton, untuk apa kita kasih dia 1? Terbagi 2 jamak emas nih pada setengah. Aduh, dedek namanya. Wah kalau pada sepakat, kan kita ini 3 bersahabat ini. Dalam hal ini ya, ini anak sahabat-sahabat. Ini lah mau pada seke mau ke emas nih, kekayaan kita sedikit. Ada si bau
temuin si 7 keturunan kita sama 1,5. Lah, 1,5 wah. Lagu batur semua berbentang, merintang tenanin. Pas dia balik, kita bacok langsung. Tanpa basa-basi, seperti kelakuan kita yang kepada yang punya yang pertama, kita bacok dia, rek, melutak badan kan selesai. Jadi masih nani dibagi 2. Yang 3 itu sama 1,5. Yuni si 2 ini mikir. Nah si lalu kesuruh PT makanan ini, dia berpikir juga, berminta, ada yang mau mesa-mesa kemasnya katanya. Oh kalau begitu dimakan itu saya taruh racun katanya. Kita taruh, paling tidaklah kita taruh di sana racun, baygon katanya. Akhirnya dia beli makanan di sana dengan makanan banyak, roti, namun tolong racun. Semprot si baygon, roti ini, tamaan racun, dia bawa ke temannya. Pas sampai temannya ini masih setia ngante batur. Pas setia ngante, dia ini wah, buka kelewang, buka keris, buka dia, air tuh buka keris batur sedikit. Nah, kengone dah. Ya sudah setengah hari saya cari makanan dan alhamdulillah kita dapat makanan yang ini, 3 ini. Nyekesi nunduk lepas kaputan dia nunduk lepas kaputan, langsung kesedok dia, srek, teri padok mati. Nah, kan mau tenang deh katanya. Jadi, abah itu kuburan dulu. Yang penting kita sudah dapat emas 3 bagi 2. Berapa? 3 bagi 2? 1,5. Akhirnya dia makan. Pas makan ketelun awak barang wat racun. Kaputan wat racun. Diminkakan tahu tempe umpamanya semua daging yang dimasak muntah darah dua-duanya, mati dia. Akhirnya setahun kemudian Nabi Isa membawa jamaahnya lewat di tempat itu. Masih emas itu dan melihat bangkai 3 orang. Kata Nabi Isa alaihissalam, wahai jamaahku, ini emas yang ini adalah yang saya berikan kepada si Yahudi dulu. Dan beginilah dia. Beginilah dunia, katanya. Seperti emas ini. Dunia itu selalu menimbulkan pembunuhan. Kalau kita berdiri di dekat dunia itu dengan sifat serakah, kata Nabi Isa. Begini dah. Akan terjadi pembunuhan demi pembunuhan, tidak mengenal sahabat, tidak mengenal saudara, tidak mengenal istri, tidak mengenal suami. Kalau sudah dunia itu kita kelola dunia ini dengan sifat serakah, iya terjadi. Kata Nabi Isa alaihissalam, beginilah orang.